Siap. Untuk pembahasan orang dalam kali ini kita akan dengan nuansa yang berbeda, yang baru. Oke. Nah, kita akan membahas tentang sikap politik luar negeri Indonesia yang sen kiri belok kanan. Oh, yang kemarin itu yang Prabowo jalan-jalan ke sana sini ya? Betul. Nah, kita akan menghadirkan salah satu narasumber. Siapa narasumber, Chef? Gue punya sih salah satu narasumber yang bagus untuk bahas ini. Dia akademisi dan dia juga pengamat hubungan internasional. Namanya Mbak Dina Praptora Harja. Mungkin kita bisa lihat di situ ntar. Oke. Penasaran dengan pembahasannya seperti apa? Kita lihat di Orang Dalam. Selamat pagi Mbak Dina. Selamat pagi. Hari ini saya mau membahas tentang politik luar negeri Indonesia. Seperti kita tahu, Presiden Prabowo ini kan sedang gencar-gencarnya nih melakukan kunjungan ke luar negeri. Salah satunya ke ke Rusia. Itu kaitannya soal minyak. Tapi di hari yang sama, Menteri Pertahanan Indonesia, Bapak Syafri Syamsuddin, juga melakukan kunjungan ke Amerika, bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika, membahas tentang kerjasama soal pertahanan. Pandangan Mbak Dina ini seperti apa? Politik luar negeri itu pada dasarnya mencerminkan beberapa hal. Satu, posisi kita yang akan kita lanjutkan dari era sebelumnya, yang menunjukkan bahwa kita memang punya intensi untuk melanjutkan komitmen-komitmen baik lah. Karena namanya politik luar negeri itu ada yang bilateral, ada yang kawasan, ada juga yang multilateral, jadi yang lebih ke global. Nah, kalau ada pembagian tugas antara semua pihak, mana yang mau dilanjutkan dari masa lalu dan mana yang mau dijajaki untuk tahapan selanjutnya, menurut saya sah-sah saja. Jadi kita sebagai pihak yang ada di luar, satu juga nggak boleh bingung ya, dan juga nggak boleh gegabah menerjemahkan bahwa wah ini satu ke sana satu ke sini gitu. Terlalu sederhana ya, karena dalam hubungan luar negeri itu kompleks memang. Menjaga relasi itu sebenarnya nggak bisa dijaga oleh satu orang, dan sinyalnya itu nggak mungkin cuma satu arah. Jadi pasti multi sinyal dan perlu melibatkan banyak pihak. Apalagi isunya kalau satu kan pertahanan, satu lagi energi, belum lagi nanti ada urusan pangan, ada urusan kerjasama ekonomi, ada soal human security yang di ASEAN juga ada isunya kan. Kemudian soal perdagangan orang lah, soal ekonomi, pertumbuhan ekonomi, investasi, energi hijau dan lain-lain. Jadi menurut saya harusnya lebih banyak orang sih yang tampil keluar hari-hari ini. Oke. Nah, ada catatan juga soal tidak boleh bingung soal itu gitu. Tapi langkah politik luar negeri yang diambil oleh pemerintah Indonesia, ya khususnya Presiden Prabowo, ini istilah kami itu menyebutnya ini sen kiri belok kanan nih. Mau nggak mau masyarakat juga bingung gitu. Tapi ya kemudian dengan slogan politik bebas aktif Indonesia, dengan kondisi yang sekarang terjadi, seperti apa sih pandangan Mbak Dina? Oke, yang dimaksud dengan politik bebas aktif dulu mungkin supaya kita luruskan pandangan kita sama gitu ya. Kata bebas di situ artinya adalah independen, mengambil keputusan bukan karena dipaksa oleh negara manapun, atau juga bukan karena terpaksa, karena nggak ada pilihan. Jadi kita tuh harus selalu aktif satu mencari opsi-opsi lain, kemudian aktif menjajaki nih. Kalau memang buntu di satu jalan, kita biasanya buka lagi tuh di jalur yang lain dan menciptakan undangan, bahkan itu yang disebut convening power yang kita cari ya. Jadi mengundang pihak-pihak supaya kita nggak buntu di satu langkah, karena sebenarnya dalam hubungan internasional itu diplomasi itu harus bikin kita luas gitu kan. Jadi bebas aktif itu artinya bukan bebas jalan kemana-mana, kemudian siapapun kita
datangi gitu kan, bukan sekedar sibuk aja gitu. Tapi memang harus ada strategi, harus ada kejelasan bahwa apapun yang kita lakukan, kita berangkat, pejabat kita, presiden, Komisi 1 atau siapapun lah yang memang mandatnya itu di bidang luar negeri, itu melakukan itu secara terstruktur dan terencana. Nah, kalau tadi soal sen kiri sen kanan, sen kiri belok kanan, sen itu kan kayak ini ya, kayak sinyal sebenarnya kan, sinyal. Jadi sebelum kita belok harusnya kalau udah bilang mau belok kiri ya ke kiri gitu kan, gitu. Jangan terus tiba-tiba yang lain. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Nah itu yang gini, soalnya masalahnya di masyarakat itu saya ngelihat ada kubu gitu. Ada kubu loyalis, ada kubu yang memang kritis lah ya. Kita nggak bisa bilang oposisi juga karena menurut saya begitu seseorang terpilih sebagai presiden, ya dia menjadi presiden buat semua pihak kan. Nah challenge-nya setiap kali ada yang nanya, ini sebenarnya kemana sih gitu kan. Kok kayaknya kemarin udah ketemu sama untuk urusan pertahanan aja deh. Karena isu pertahanan besar sekali ya di tahun ini di masa Presiden Prabowo. Kita pergi ke Turki. Bolak-balik waktu awal kepemimpinan kita ke Turki. Terus habis itu kita ke Cina. Juga ada defense cooperation. Habis itu kita ada ke Amerika. Ini semuanya beda-beda nih ya. Terus habis itu ke Rusia juga sebelum dilantik bahkan presiden ke Rusia kan. Dan bicaranya juga soal pertahanan ada komponennya di situ. Jadi apakah itu cuma penjajakan aja? Kalau kubu loyalis selalu bilang bahwa pokoknya presiden pasti tahu bener lah yang terbaik buat bangsa kita. Pertanyaannya adalah, pertanyaan itu sebenarnya sah bukan cuma dari kelompok yang lain ya. Tapi kalau pihak asing kan juga nanya. Maksudnya apa sih? Semua dikunjungi pada saat yang sama tanpa jeda. Semuanya bentuk, kalau Anda perhatikan bentuk hasil perjalanannya itu mirip semua. Bahkan kalau Anda mau telusuri MOU-nya, MOU yang dihasilkan bahkan list MOU-nya itu banyak memang, tapi hampir sama. Isinya maupun kedalamannya itu sebatas memberi komitmen akan melanjutkan akan ini gitu. Jadi padahal kita tuh kalau mau tadi misalnya, kalau kita mau belok kiri, betul-betul BRICS. BRICS itu kan ada Brazil, ada Rusia, ada China. Berarti kubunya sana ya gitu. Berarti pertama, kalau mau kita bilang konsisten memang belok kiri, berarti dengan Rusia ada pendalaman. Dengan India ada pendalaman, sama China juga ada pendalaman kan gitu ya. Ini enggak. Yang ini semuanya masih di permukaan aja semuanya gitu. Terus poin yang lain juga, kontroversinya itu loh. Jadi ini antara kita impulsif, Indonesia impulsif ya, kesan kita tuh impulsif gitu. Kita datang ke sana langsung tanda tangan. Dengan betul-betul dipikirkan. Karena kalau belok kiri itu kan benar-benar mikir ya, nggak mungkin udah sampai di ujung terus tiba-tiba belok kanan gitu kan. Iya kan? Jadi kuncinya apa berarti? Harusnya secara kelembagaan itu kan ada topangannya. Misalnya kalau kita bilang mau BRICS, berarti di dalam Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kemenko Perekonomian atau kementerian yang lain lah ya, pertahanan, itu juga ada yang menangani BRICS. Karena BRICS itu soalnya ekonomi, jadi ya pasti beratnya di sisi ekonomi lah, bukan pertahanan. Tapi kita Kementerian Perekonomian, kemudian juga Kementerian Luar Negeri. Harusnya ada unit yang menangani itu. Saat ini belum ada. Nah gitu. Dengan sen kiri ini sebetulnya, ini cuma buat alat bargaining Indonesia nggak sih sebenarnya Mbak? Untuk mencari sesuatu ke luar. Jadi saya tuh kadang-kadang berpikir gini, oke, situasi belum pasti, menuju polarisasi yang kita nggak tahu. Kalau orang bilang BRICS itu di kalangan kami ya, praktisi diplomasi gitu. Saya kebetulan kan memang relasinya rutin dengan Kementerian Luar Negeri dan saya juga aktif dalam negosiasi 1,5 track ataupun track 2 gitu ya sekarang. Dulu pernah di track 1. Jadi kalau kita bicara soal ketidakpastian antara India sama China itu memang masih ada ketegangan. Antara China sama Rusia juga seperti air dan minyak. Jadi kalau kita bicara soal BRICS itu solid apa enggak, sebenarnya memang belum. Tapi satu kata kuncinya yang mempersatukan mereka itu adalah mereka ingin mencari alternatif sistem ekonomi yang beda dengan sistem yang didominasi oleh Barat. Notabene ada
fiskalnya, moneter, model penanganan itulah inflasi, makroekonomi, kemudian penanganan mata uang, kemudian kerjasama untuk transaksi. Itu kan semua dikuasai betul-betul oleh kubu barat ya. Betul. Dari Swift Code, kemudian lain-lain lah. Kita lihat itu aliran barat. Sementara negara-negara yang dianggap tidak disukai oleh Amerika Serikat, mulai dari misalnya Rusia tiba-tiba dikeluarkan dari G8. Dulu kan G8. G8 ya. Betul. Jadi G7 doang gitu. Betul. Terus Cina sekarang udah risikonya dia juga masih gampang nih ya. Kalau andai saja dia nggak punya konektivitas di seluruh dunia itu bisa langsung gampang dimatiin gitu. Iran gitu kan diisolasi. Ini kan negara-negara yang ngumpul semua di BRICS. Iya. Saya sih berpandangan waktu Indonesia terus tiba-tiba, itu juga menurut saya tiba-tiba ya, tiba-tiba ke BRICS. Iya, itu dia. Padahal kemarinnya bilang di OECD. Betul. Bayangan saya waktu itu sudah ada pemikiran ya udah kita coba jajaki dua-duanya. Iya. Walaupun menurut saya nggak masuk akal yang di OECD. OECD. Menurut saya lebih nggak masuk akal di OECD waktu itu. Karena kalau OECD itu duitnya banyak banget yang harus kita keluarkan. Untuk invest menjadi member aja, proses menuju ke sananya itu harus kita yang keluar biaya. Yang namanya juga diakui sebagai negara maju ya, ekonomi maju ya. Industri kita harus kuat sekuat itu dan seterusnya. Dan betapa banyak regulasi yang kalau saya liatin banyak banget yang harus diubah gitu nih, sampai berapa tahun atau berapa puluh tahun gitu kita revisi gitu. Jadi sebenarnya cocok nih kalau memang ya udah kita jajaki sama BRICS, kerjasama yang sama kanan gitu, yang Amerika kayak Barat itu tetap kita jaga lewat CEPA misalnya. Itu lebih konsisten tuh. Tapi BRICS-nya juga tetap dilakonin gitu, di-maintain. Nah ini kalau kita bicara sen kiri sen kanan, komitmen itu menurut saya nggak bisa terus tiba-tiba habis dari sini ke sana. Nah sebenarnya ini kan, itu aja sih. Indonesia kan di regional kan dianggap sama ASEAN kan sebagai kiblat lah kalau misalnya. Nah tiba-tiba dengan Indonesia seperti itu gimana Mbak? Ngelihatnya ASEAN ya Mbak? Tanda tanya. Jadi pertanyaan paling besar itu adalah tanda tanya. Karena bagaimanapun juga diplomat itu seperti saya bilang di awal tadi nggak mungkin cuma satu orang. Jadi presiden sebagai kepala negara itu cuman the ultimate symbol lah gitu. Simbol utamanya tuh ya dia. Tapi yang sehari-hari ngurusin rapat teknis, kemudian menjawab pertanyaan dari diplomat lain, itu kan harus ada orang lain. Nah kalau yang di bawah ini tadi kelompok loyalisnya, kalau ditanya pasti nggak bisa jelasin. Bingung pasti. Nggak bisa jelasin juga. Yang ada kalau kita berdebat, dimarahin. Iya, sempat ada informasi gini, memang masih di tatalan, masih diregulasi di atas doang. Di atas doang. Nah, kalau kita bilang di atas doang, terus gimana? Bayangkan diplomat yang lain, negara lain. Malah kemarin baru saja Ketua Komisi 1 bilang harusnya dibuat saja unit yang bisa menjelaskan posisi politik luar negeri Indonesia. Saya lebih bingung lagi kan. Di Kementerian Luar Negeri jubirnya udah 2. Juru bicara udah ada 2. Wamennya ada 3. Masih belum jelas gitu kan. Tapi kan misalnya kita lihat nih kasus kemarin soal mau berangkat ke Rusia. Kata kuncinya energi. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya kenapa dubesnya nggak kelihatan ada di gambar ya? Kan gitu. Dubes itu kan yang tahu. Rusia itu soalnya gini, mainnya itu bukan cuma bilateral kan sama Indonesia. Dia itu juga punya pertemanan di Shanghai Cooperation Organization misalnya gitu, sama China dan lain-lain. Jadi nggak ada banyak hal lah di Eurasia juga. Dia relasinya dengan negara-negara bekas jajahannya dia juga masih ada gitu. Jadi kalau kita bicara soal Rusia yang datang itu cuma semua orang dari Jakarta. Yang kemarin tampil di foto kan semua orang dari Jakarta. Itu kan ada gap yang besar gitu antara info, komitmen, bahkan saya khawatirnya itu adalah kalau Putin menanyakan sesuatu yang sifatnya detail tentang apa aja yang udah dijajaki nggak bisa dijawab. Karena nggak ada orang yang memang setiap hari-harinya udah stay di sana, punya institutional memory gitu ya, yang bisa jawab gitu. Itu sih. Nah, mungkin langkah politik Indonesia melalui Presiden Prabowo ini sebagai langkah supaya tidak berpihak kesannya. Tapi ada nggak sih resiko pandangan dunia internasional terhadap Indonesia? Karena dengan langkah ini juga akhirnya secara tidak langsung menimbulkan kesan Indonesia kok jadi kayak oportunis nih posisinya. Nah, gimana? Betul, itu satu hal yang jadi catatan saya dan saya cukup prihatin sebenarnya. Karena saya meyakini kalau kita bilang Indonesia itu politik yang bebas aktif,
itu adalah satu posisi prinsip, prinsipil. Oke. Iya. Jadi bukan sesuatu yang kemudian bisa ditawar seenaknya gitu kan. Apalagi ngambang seakan-akan nggak ada pegangan gitu. Iya, betul. Kalau kita bicara bebas aktif, satu pegangan kita di konstitusi kan ada perdamaian abadi, ada keadilan sosial. Jadi apakah yang kita lakukan itu betul-betul misalnya demi menciptakan atau melawan ketidakadilan gitu kan, melawan kolonialisme, melawan imperialisme, tahu ya bedanya imperialisme sama kolonialisme ya. Kalau imperialisme itu perluasan wilayah kan, dan itu yang kita saksikan sekarang di Gaza, di Lebanon. Tapi ada pendukung presiden yang bilangnya bahwa itu udah kuno, kita memperjuangkan itu kan aneh. Harusnya secara prinsip kita itu memang kalau masalah itu belum selesai ya masih harus kita perjuangkan. Betul. Kan secara prinsip. Terus kaitannya dengan kemanusiaan. Masa iya hati kita nggak tergerak sama sekali di tengah semua orang sibuk bicara soal energi aja nih, soal gara-gara perang Iran. Ngomongnya kan fokusnya ke energi, banter-banternya soal nuklir. Bagaimana nggak ada yang mikirin soal displacement of people, orang-orang yang terpaksa harus pergi. Bahkan dipaksa untuk pindah dengan cara kekerasan kayak di Lebanon itu kan digempur ya. Disuruh pindah. Short notification, tiba-tiba disuruh pindah gitu kan. Padahal itu tanah dia, rumah dia. Kenapa tiba-tiba harus pindah? Nah itu kenapa kita belum ada tergerak? Para pekerja migran Indonesia yang ada di sana yang nggak digaji karena tuan-tuannya semua pada pergi. Kenapa kita nggak berpikir ke sana? Jadi isu kemanusiaan, isu perempuan, isu ketidakadilan, isu kolonialisme, imperialisme itu sebenarnya khas Indonesia. Hak asasi manusia itu kenapa kita dorong sampai di ASEAN itu jadi key di piagam ASEAN? Karena itulah Indonesia. Jadi sebenarnya sangat-sangat disayangkan kalau sampai ada sinyal yang kalau Bang Amin aja ngerasa kok gitu ya, gimana negara lain nggak mungkin nggak ngerasain. Pasti negara lain juga membaca hal yang sama. Nah, langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo datang ke Rusia, terus kemudian perwakilannya juga datang ke Indonesia. Ini kan ada kaitannya juga dengan perang yang terjadi di Iran. Timur Tengah, di Iran, antara Amerika Israel dengan Iran. Menurut analisis Mbak Dina, harusnya sikap pemerintah Indonesia itu seperti apa sih terkait hal ini? Ya terutama dampak dengan perang di Teluk itu ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita sikapi. Satu menurut saya prioritas utamanya itu adalah Indonesia sebagai middle power. Satu middle power itu artinya kekuatan yang harus terus menjaga dia punya dihormati gitu ya. Dia dihormati, disegani untuk bisa negosiasi selalu, untuk bisa mendapatkan perhatian dari negara-negara adidaya. Itu yang harus dijaga, jangan sampai kita jadi nggak relevan karena dikiranya ngekor. Atau istilah hubungan internasional itu bandwagoning. Kalau satu negara udah bandwagoning tuh apa sih tandanya? Kebiasaannya negara-negara adidaya itu adalah mereka juga bikin framing. Mereka bikin framing dalam situasi di mana ada misalnya kayak dulu zaman perang dingin ya, antara antara Soviet sama Amerika Serikat. Pada saat itu gencar-gencarnya bantuan apapun itu akan di-frame sebagai kamu udah pasti mendukung kita gitu kan. Terus juga mereka akan mengeluarkan statement-statement misalnya datang berkunjung atau dia mengundang kita datang, itu udah kayak sinyal bahwa kalau dalam bahasa diplomasi negara manapun yang didatangi itu adalah negara yang dianggap lebih penting daripada yang datangi. Jadi sinyal-sinyal seperti itu dianggap sebagai oh kamu udah mulai lebih ke sana ya gitu kan. Apalagi kalau sampai didikte, kamu tanda tangan ya, tanda tangan. Nah itu sinyal yang seperti itu bisa ditangkap oleh satu pihak bahwa kita udah berpihak. Nah ini beberapa sinyal yang kemarin nggak konsisten dengan kita pergi ke Rusia itu misalnya adalah kemudian dari pihak Amerika Serikat katanya sih yang bocorin dari pihak India atau dari Amerika Serikat nih antara dua ini yang bocorin bahwa kemudian ada niat menandatangani overflight blanket itu ya. Akses gitu ya, akses angkasa Indonesia bisa tanpa batas gitu ya, melintas kapal-kapal tempur Amerika Serikat gitu kan. Ini suara kayak gitu kan nggak muncul tiada asap tanpa api gitu kan. Jadi pasti ada yang memulai dan ya tadi saya bilang dengar-dengar itu sumbernya antara Amerika atau si India menghembuskan ini untuk menunjukkan bahwa
Indonesia itu udah punya kita gitu loh. Iya, Sudah mendukungnya ke Amerika karena udah ikut BOP betul. sampai hari ini nggak mau keluar ya kan. Ya. Padahal udah jelas Israel itu bertentangan betul ya posisinya dengan kita. Terus yang kedua kita juga masih nggak jelas posisinya sama Iran. Karena Iran kan sebenarnya anggota OIC. Tahun ini harusnya kita jadi tuan rumah D8, Development 8. Tahun ini juga karena Iran itu adalah anggota dari BRICS. Iya, Harusnya itu kan dia. ada solidarity. Terus anggota non-blok Iran itu. Nah ini, Makin gak jelas tuh Mbak. nah ya itu jadi kan pertanyaannya kita nggak ada posisi di situ gitu kan. Iya. Jadi Amerika Serikat mungkin ya, saya membayangkan dia lagi happy gitu. Iya, itu dia. Because we didn't say anything, we don't deny anything. Betul. Bahwa Amerika tuh udah di sini. Ya silakan kalaupun you mau ketemu sama Rusia, itu sana-sana aja. Tapi kuncinya tetap di Amerika. Saya kira dalam situasi yang tadi mau dibilang nggak pasti atau apa, memang tantangannya adalah jangan sampai kita itu lengah ya. Lengah karena kalau di politik luar negeri kita tadi kecenderungannya adalah struktur kelembagaannya itu belum sinkron dengan apa yang dikerjakan oleh kepala negara. Dan kepala negara mengirimkan berbagai macam sinyal bukan karena di bawah ada yang dikerjakan, tetapi karena ada yang miss gitu antara yang di bawah itu melakukan hal apa yang menjajaki yang lanjut-lanjut dari yang lalu gitu kan, sambil membaca angin dari yang di atas, tapi ketika mau klarifikasi ke atas nggak ada jalurnya, para loyalisnya juga nggak bisa menjelaskan, dokumen-dokumen yang ditandatangani itu tidak konsisten dengan pendalaman hubungan bilateral atau kerjasama kawasan. Itu jadi saya catatannya di situ sih. Terakhir Mbak, dengan kondisi yang terjadi sekarang, pemerintah Indonesia itu harusnya bagaimana sikap yang harus diambil? Baik itu untuk internal di negara kita maupun keluar dengan kondisi yang terjadi seperti sekarang ini. Satu ya, Indonesia itu satu-satunya negara di dunia yang berada sangat strategis di Katulistiwa. Jadi secara hubungan internasional, jelas kita itu nggak bisa menutup diri hanya untuk segelintir negara atau ke satu kubu. Itu sebabnya para pendahulu kita sudah menjaga betul jangan sampai kita dipersepsikan berada di kubu yang satu atau kubu yang lain. Karena sangat sensitif. Wilayah kita itu bisa tiba-tiba mendadak berubah menjadi medan perang. Perang dalam arti fisik ataupun perang dalam arti sumber daya manusia, sumber daya alam. Itu bisa bentrok di adu domba dan selainnya. Dan seterusnya. Jadi wilayah ini kalau kita lihat di peta dunia, itu nggak mungkin deh orang melintas negara-negara dari adidaya di utara itu seperti Cina, Jepang, nggak lewat kita. Nggak mungkin. Terus kita mau tiba-tiba kemarin bicara soal yuk kita tarikin uang di Selat Malaka gitu. Itu juga idenya dari mana gitu kan. Kok nggak baca hukum laut internasional dulu. Dan Mau nyontoh Iran kali Bu? Nyontoh Selat Hormuz. Selat Hormuz. Padahal kita nggak mau mendukung Iran kemarin ya, bikin statement apapun soal Iran gitu kan. Terus tadi perbatasan, dan tadi Selat Malaka itu ada pengelolaan Malaysia, Singapura, Indonesia gitu kan. Jadi janganlah kita punya ide-ide yang kayaknya populis, kayaknya seksi, tapi cuma buat dalam negeri. Seakan-akan orang luar negeri itu nggak denger gitu loh. Karena begitu kita melakukan hambatan, ya, impediments pada relasi internasional hubungan baik kita dengan semua negara, maka kawasan kita ini terancam kebersatuannya dan keamanannya. Ketertiban ini juga harus dijaga karena tugasnya negara itu adalah melayani mandat yang diberikan ya dari masyarakatnya kan, supaya hal-hal yang tadi udah bagus, udah stabil, kerjasamanya dengan negara lain tuh udah dianggap jalan lah ya gitu. Itu jangan sampai ada kesan kok jadi prioritas ke sana, kok jadi kita nggak dapat perhatian. Itu kesan itu sekali lagi poinnya adalah bukan actually what happened, tapi kesan aja udah bisa membuat orang berpaling ya, dan mengambil tindakan dalam situasi tidak pasti. Kesan yang negatif itu dampaknya akan lebih besar daripada dalam situasi yang pasti. Jadi jangan, menurut saya PR lah ya buat Indonesia untuk menahan diri, jangan sampai mengeluarkan sinyal-sinyal yang membingungkan dan memberi kesan eksklusif pada satu kelompok dan tidak pada kelompok lain. Karena masih panjang jalan kita ini dan perang ini juga bukan setahun 2 tahun ini. Kesan saya masih akan panjang karena menstabilkan kembali Timur Tengah,
bahkan membuka kembali Selat Hormuz itu butuh jaminan dari banyak pihak yang nggak mungkin terjadi juga sebulan 2 bulan. Jadi artinya soal ketahanan energi, perlintasan di kawasan, kerjasama di udara, itu yang kita tangkap memang masih kurang, harus segera kita improve gitu ya. Sementara hal-hal yang sudah baik janganlah terganggu gitu. Nah itu kan untuk yang keluar nih Mbak. Nah untuk yang ke dalam di Indonesianya bagaimana? Nah, karena kita di perlintasan strategis itu dan kita kaya sumber daya alam, satu yang harus selalu waspada, kekayaan alam dan kekayaan sumber daya manusia. Jangan sampai satu, sumber daya alam itu terlalu over kita kerjasamakan dengan pihak lain, tapi kita lupa untuk mentransformasi sumber daya alam itu menjadi pemberdayaan untuk orang-orang Indonesia. Jadi jangan sampai semua teknologi kita beli, tapi yang ada orang Indonesianya malah nggak bisa pakai, Sumber dayanya nggak ada. sumber dayanya nggak ada, pendidikannya nggak nyambung, dan ujung-ujungnya orang Indonesia brain drain pergi ke luar negeri gitu kan, disekolahkan malah nggak balik gitu. Nah, itu artinya wilayah ini siapa yang akan mengembangkan dan menjaga. Jadi sumber daya alam itu jangan disangka satu hal yang tidak sensitif ya. Hari ini di negara-negara dunia kita tengok seperti Turki, kemudian bahkan yang kaya akan sumber daya alam seperti Bahrain tuh, tapi punyanya cuma minyak ya. Bahrain, Kuwait, negara-negara ini nggak bisa diversifikasi langsung gitu ya. Akibatnya apa? Impor. Karena sumber dayanya nggak begitu beragam seperti di Indonesia lah. Kita makan masih bisa, mau diversifikasi dengan tanah Indonesia juga masih bisa ya. Jangan sampai pengelolaan sumber daya kita mulai dari tanah, air, sampai sumber yang ada di dalamnya itu tidak memberdayakan masyarakat Indonesia. Langkah politik luar negeri yang diambil oleh pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo memang masih mengandung banyak tanda tanya dan banyak pihak yang menjadi bingung dengan sikap politik tersebut. Tetapi apapun itu, jika dapat memberikan manfaat yang baik terhadap negara dan masyarakat Indonesia, pasti akan didukung oleh segenap masyarakat Indonesia. Yang jelas, bagaimana Indonesia bisa mempertahankan harga diri dan martabatnya di mata internasional. Sampai ketemu lagi di Orang Dalam berikutnya.